Anda kembali di Breaking News pemirsa, kita akan saksikan kembali gelaran rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 yang diselenggarakan di Sari Pasifik, Jakarta Pusat. Tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 19. Penyampaian dan penyelesaian keberatan dilakukan dengan mekanisme A. Saksi dan atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi di provinsi kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Saksi dan atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapat izin pimpinan rapat pleno. C. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan interupsi selama presentasi atau paparan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. D. Jika terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. E. Jika terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi di provinsi yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi harus segera melakukan pembetulan. F. Jika saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Provinsi meminta pendapat dan saran Bawaslu Provinsi yang hadir. G. KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. H. Jika masih terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. I. Apabila permasalahan masih tidak dapat diselesaikan, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. J. Jika tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK dengan kata nihil. 20. Peserta rapat pleno rekapitulasi, pemantau pemilihan, pewarta, dan tamu undangan yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari tempat rapat pleno rekapitulasi. Demikian Bapak Ibu semua tata tertib dan tata cara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Ketua, silakan. Terima kasih Bu Asti. Bapak Ibu sekalian, saksi yang hadir hari ini, tadi kami sudah membacakan tata tertib tata tertib rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Sebelum saya sahkan, apakah ada yang mau disampaikan mengenai tata tertib yang ada? Kalau tidak ada, kita langsung off nih ya. Iya. Oh iya, ya. Saya serahkan ke forum. Apakah ada yang menjadi masukan dari tata tertib tadi sebelum saya sahkan? Nah, saya matikan. Ya. Baik, mohon izin Ketua, para pimpinan dan para komisioner, para Bawaslu dan para seluruh stakeholder yang hadir, Pak Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2. Kami mau bertanya saja tentang tata tertib yang membahas tentang C pemberitahuan. Itu apa? Coba di scroll ke atas. Teknis dan mekanismenya seperti apa? Begitu. Biasanya kita biar cepat, biar lebih masuk ke substansi, mungkin kita langsung ke di hasil Kapko begitu. Tapi teknis dan mekanismenya mungkin seperti apa tadi saya belum jelas, mohon diulang pimpinan. Terima kasih. Oke, ini mengenai tadi disampaikan Pak Dhani itu sudah ada di PKPU sebenarnya. Tahapan apa saja yang harus kita bacakan ya sebelum dibacakan D hasil sebenarnya.
kayak yang 14 ini ya. KPU provinsi melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut: membacakan rekapitulasi pengambilan formulir C pemberitahuan yang tidak didistribusikan. Selanjutnya baru yang nomor C, membacakan hasil kabupaten kota yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Jadi ini bagian dari PKPU yang memang sudah ada itu Pak Dani. Bisa dilanjut? Bisa, berarti dibacakan seluruh C pemberitahuan yang terrekap dan terdistribusi oleh KPU kota dan TPS ya, KPPS. Terima kasih. Pak Dodi, tambah. Ya, ini bagian yang penting yang harus kita bacakan ya, karena ini menjawab soal informasi di publik bahwa banyak C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Ya, jadi kita akan mengetahui berapa sebenarnya data faktual C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Ini sudah dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat KPPS kepada PPS, PPS kepada PPK, PPK kepada KPU Kabupaten Kota, dan kami sudah terima datanya dari KPU Kabupaten Kota. Nanti kami akan bacakan rekapitulasi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi yang kami tuangkan dalam model berita acara C pemberitahuan provinsi. Tidak akan lama, jadi supaya kita tahu berapa yang terdistribusi dan tidak, supaya tidak ada spekulasi dan jangan ada dusta di antara kita juga. Ya, terima kasih. Nomor 3 setuju, Pak. Oke, dari nomor 1 ada yang mau disampaikan mengenai tatip? Lanjut gitu. Lanjut ya. Dari Bawaslu bisa kita lanjut? Oke ya. Tatip saya sahkan. Berdasarkan agenda, sudah tepuk tangan dulu ya. Berdasarkan agenda rapat hari ini, ketua rapat wajib menjelaskan beberapa agenda. Pertama, kita memastikan kita ada 2 agenda. Pertama, penetapan hasil perolehan suara, dan kedua adalah masalah penetapan hasil pemilihan. Jadi kalau kita bisa selesai malam ini 2 agenda ini, kita bisa lanjut selanjutnya. Dan untuk tata caranya kami akan menjelaskan. Pertama, nanti akan KPU Kabupaten Kota akan membuka kotak tersegel. Setelah itu akan dibacakan, dimulai dengan C pemberitahuan ya. Yang tidak terdistribusi. Bisa dilanjut? Oke, kalau lanjut saya minta yang di rekapitulasi pertama dimulai dengan KPU Kabupaten Kepulauan Seribu. Kita kasih aplaus dulu KPU Kabupaten Seribu. Silakan didampingi oleh Bawaslu dan Korwil Pulau Seribu, Bu Nevi. Silakan. Buka kotak. Bawaslu silakan yang mendampingi. Memastikan kotaknya tersegel. Ya, Pak Dodi silakan. Ini pulau kotaknya disegel semua kan? Jangan sampai salah buka kotak ya. Diangkat dulu. Saksi mungkin ada yang bisa mewakili dari 1, 2, 3. Ya, biar bisa foto bareng. Pak Dani mungkin. Bravo. Foto ya, Pak Fadul. Yang di tengah-tengah aja, di tengah-tengah, biar gambarnya bagus. Nah, di 1, 2, 3 mana? Boncu ikut Boncu. Nah, Boncu. Boncu. Pastikan masih disegel ya, para saksi dan Bawaslu. Coba dibuka kotaknya. Guntingnya ada guntingnya? Tahan.
Nanti habis ini kita bisa. Pemirsa, saat ini rapat pleno Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi sudah resmi dimulai, diawali dengan Kabupaten Kepulauan Seribu. Saat ini pihak dari KPU, Bawaslu, beserta juga saksi dari para paslon tengah mengecek untuk memastikan kotak tersegel, beserta juga isi dari kotak yang tersegel ini, tersegel ya. amplopnya masih tersegel. Dikasih lihat sama saksi dan Bawaslu. Di mana amplop ini berisikan formulir C KPU Pulau, Bu. KPU Pulau yang membacakan. dari dari KPU Kabupaten Kepulauan Seribu. Sebelum KPU Pulau membacakan, saya memastikan dulu. Operator Sirekap siap? Operator Sirekap? Nah, tampilin dong. Oke, notulensi siap, notulensi? Oke. Tadi segelnya sudah ditunjukkan. Nanti sebelum dibacakan ditunjukin dulu ya. Siapa yang membacakan? Oke. KPU Pulau sudah siap? Ditunjukkan dulu ya sebelum ini. Bapak Ibu sekalian, saksi kembali merujuk kepada PKPU dan tata tertib yang sudah kita tetapkan bahwa nanti KPU Kota akan membacakan hasilnya, mohon dicek lagi hasilnya untuk mencocokkan ya, Kalau ada yang tidak cocok tolong disampaikan ya. Kalau sudah cocok kita sepakat bilang cocok ya, baru kita sahkan untuk hasil Kabupaten Pulau Seribu. Bisa disepakati, saksi? Ya. Silakan dimulai dengan C pemberitahuan KPU Kabupaten Kepulauan Seribu untuk ditunjukin dulu kepada saksi segelnya. Baik, izin pimpinan, kami akan membacakan terlebih dahulu rekapitulasi form C pemberitahuan KWK. Sebentar, Pak. Ini ada di layar masing-masing, di matador masing-masing. yang di sini nggak ada. Di matador masing-masing kelihatan kan? Gak apa-apa. Iya. Ada di matador. Sebelum memulai diperkenalkan dulu Pak Gaddafi, ketua dan segala macamnya, ya. Mohon layarnya ya. Memperkenalkan diri ketua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya hormati Bapak Sekretaris Provinsi DKI Jakarta, dan saya hormati teman-teman Ketua dan anggota KPU Kota se-DKI Jakarta, dan yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan juga Ketua Bawaslu se-DKI Jakarta. Dan yang saya hormati teman-teman dari saksi paslon 01 dan 02 dan juga 03. Kami dari KPU Kepulauan Seribu, saya atas nama Iman Cahyadi, rekan saya di samping ada Pak Muammar Gaddafi, dan di sampingnya juga ada Pak Adam Fahmi, dan yang terakhir ada Pak Ahmad Gojali. Nah, satu lagi sebenarnya ada Ibu Yustayamus, tapi lagi ada di perjalanan, mungkin ada kemacetan. Baik, saya akan bacakan formulir C pemberitahuan KWK yang tidak
yang tidak terdistribusi di wilayah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kepulauan Seribu. Yang meninggal dunia itu 52, yang pindah alamat domisili 75, pindah memilih 33, tidak dikenal 93, berubah status kosong, tidak berada di tempat dan tidak dapat keluarga atau orang terpercaya 179. Jumlah 432. Adapun yang terdistribusi 20.476. Mana? Sudah. Itu pemberitahuan baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi. Selanjutnya. Apa? Langsung. Selanjutnya Pak Kadapi akan bacakan berita acara pembacaan kejadian khusus di pleno tingkat kabupaten dan Kepulauan Seribu. Silakan Pak Kadapi. Izin pimpinan dan para peserta hadirin, D kejadian khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu masih tersegel. Saya akan buka segelnya. Dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan gubernur wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut. Seluruh saksi dan paslon 01, paslon 02 dan paslon 03 menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 bertempat di Pulau Bidadari pada tanggal 1 Desember 2024. Tidak ada keberatan dari seluruh saksi paslon yang hadir terhadap hasil perolehan suara. Namun di akhir rapat pleno terbuka rekapitulasi, saksi dari paslon 01 menyampaikan tidak setuju dengan lokasi pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan tidak bersedia menandatangani model D hasil kabupaten KWK gubernur. Demikian pimpinan, ada hasil D kejadian khusus ditandatangani oleh paslon 01 atas nama Nur Rohim. Untuk keberatan hasil, apakah ada keberatan hasil di Kepulauan Seribu? Tidak ada pimpinan. Catatan khususnya hanya keberatan tempat rekapitulasinya ya, diadakan dan? Ya, tempat rekapitulasinya saja. Apakah sudah dijelaskan kepada saksi sebelumnya? Sudah pimpinan. Iya, udah dijelaskan semua ya sama saksi ya. Nah, silakan Pak, dipencet. Lanjut ya. Bisa kita masuk pada pembacaan D hasil ya? Oke. Saksi. Izin Ketua kalau bisa ditampilkan terkait dari saksi nomor 1 yang tidak tanda tangan supaya apa yang menjadi langkah juga teman-teman bisa tahu. Iya, tadi sudah disebutkan bahwa saksi nomor 1 tidak tanda tangan ya di Pulau Seribu. Oke, sudah dibacakan tadi ya. Oke, silakan Pulau Seribu dilanjut untuk pembacaan D hasil Pulau Seribu, lalu lanjut kita nanti mencocokkan. Jadi mohon saksi dicocokkan dengan data masing-masing. Bawaslu izin kalau tidak ada yang tidak cocok silahkan disampaikan segera. Silakan. Ya, izin pimpinan dan para peserta, Bapak Ibu sekalian, ini D hasil kabupaten kota untuk Kepulauan Seribu masih tersegel. Izin saya akan membuka segelnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada hari ini Minggu tanggal 1 bulan Desember tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertempat di Jakarta. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir model D hasil kecamatan KWK gubernur dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK tingkat kabupaten. Demikian berita acara dan sertifikat ini dibuat dalam 6 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten serta saksi pasangan calon yang hadir kecuali saksi paslon 01 tidak menandatangani. Berikutnya pimpinan, data pemilih dan penggunaan hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 10.497, perempuan 10.411, jumlah 20.908. Pengguna hak pilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 7.127, perempuan 7.872, jumlah 14.999. 2. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 86, perempuan 42, jumlah 128. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 17, perempuan 17, jumlah 34. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 7.230, perempuan 7.931, jumlah 15.161. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 21.474. Jumlah surat suara yang digunakan 15.161. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 11. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 6.302. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 92, perempuan 92, jumlah 184. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan nomor urut 01 HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono Kepulauan Seribu Utara 3.985, Kepulauan Seribu Selatan 2.593, jumlah 6.578.